Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Fauzi Amrullah dari kelas 11 TI 2. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil lapor praktek kerja lapangan saya, yaitu praktek kerja lapangan di PT Carita Mandiri Teknik Cimahi. Anggota saya bertiga bersama teman saya dari kelas 11 TI 2, yaitu ini adalah saya sendiri, Sandi Fauzi, lalu ada Muhammad Rafi Arsalan dari 11 TI 1, dan ada Farid Hibdur Rahman dari 11 TI 1. Oke, jadi untuk table of content saya bagi menjadi 8 bagian. Pertama adalah profil dari PT Carita Mandiri Teknik itu sendiri. Lalu nomor 2 adalah struktur organisasi dan kepegawaiannya. Nomor 3 adalah budaya kerjanya. Lalu nomor 4 jenis bidang usahanya. Dilanjut dengan nomor 5 landasan teori yang harus dikuasai untuk dapat praktek dan bekerja dengan baik di PT tersebut. Nomor 6 adalah penjelasan produk GFD, HFD, modul I/O, dan current transformer. Lalu pelaksanaan PKL, apa saja yang saya lakukan di sana, dan masalah, solusi, juga saran terakhir di part 8. Oke, bab pertama, profil PT Carita Mandiri Teknik. PT ini didirikan sejak tahun 2015 dan perusahaan bergerak dalam bidang general supplier, kontraktor, electrical installation, dan maintenance service. PT ini berlokasi di Komplek Pemda Blok E nomor 42 Padasuka, Kota Cimahi. Dan semenjak berdiri, PT Carita Mandiri ini melayani sebagai perusahaan untuk menangani masalah kelistrikan elektrikal di sisi tegangan rendah, TR atau LV, bahkan tegangan menengah. Dan telah memiliki relasi bekerja sama dengan perusahaan yang telah berpengalaman. Di PT Carita Mandiri Teknik ini, mereka memproduksi barang-barang seperti GFD, HFD, modul I/O, dan current transformer. Alat-alat tersebut berfungsi untuk mendeteksi arus listrik di gardu-gardu PLN. Lanjut untuk bab 2, di sini ada struktur organisasi dan kepegawaian di PT Carita Mandiri Teknik. Struktur organisasi dan kepegawaian di PT Carita Mandiri Teknik yaitu sebagai berikut. Pembimbing yaitu Bapak Dr. Insinyur Nanang Haryanto, Direktur Utama yaitu Bapak Dadang Suheri, Direktur yaitu Bapak Hadi Rusmanto, dan di sini ada 3 divisi yaitu engineering, administrasi, keuangan, dan produksi. Masing-masing memiliki list nama. Oke, lanjut. Ini bab 3, budaya kerja di PT Carita Mandiri Teknik. Budaya digunakan dalam PT ini adalah budaya kerja kantor dengan jadwal sebagai berikut. Budaya kerja kantor di sini adalah mirip seperti industri rumahan, seperti itu ya. Jadi untuk masuk yaitu pukul 8 pagi, istirahat itu untuk makan siang dan sholat zuhur. Lalu ada istirahat lagi di sholat asar untuk melaksanakan sholat. Lalu pukul 5 sore kita sudah pulang. Kecuali kalau sedang produksi besar, yaitu kita lembur sampai jam 9 malam. Nomor 4, bab 4, jenis bidang usaha. Di PT Carita Mandiri Teknik ini sendiri memiliki produk dan jasa yang dapat dipasarkan yaitu seperti berikut. Produk, untuk produk di sini kita memiliki current source. Apa itu current source? Current source itu seperti alat untuk menghasilkan suatu arus listrik yang nantinya biasanya dipakai untuk ngetes alatnya untuk apakah jalan atau tidak. Lalu display frekuensi dan jam sinkron NTP ini saya kurang tahu, tapi sepertinya emang ada di sana karena saya belum pernah memproduksi alat tersebut. Lalu ada I/O modul. Ini I/O modul merupakan interface antara komputer dan alat elektronika seperti sensor atau penggerak apapun itu. Jadi ini seperti alat kontrol, modul input dan output. Lalu ada ground fault detector. Ground fault detector ini untuk mendeteksi anomali ground pada arus listrik. Lalu ada homopolar fault detector yaitu HFD, yaitu alat ini digunakan untuk mendeteksi arus homopolar di mana arus ini terjadi anomali ketika kabel pasa, ground, dan neutral itu ada yang bertabrakan seperti itu. Lalu ada current transformer. Current transformer ini adalah sensor arus tersebut. Jadi dari GF dan HFD ini nanti disambungkan ke kabel CT, kabel current transformer, untuk dideteksi arusnya apakah terjadi anomali atau tidak. Yang nanti outputnya adalah berbentuk LED merah yang akan menyala pada alat tersebut. Oke. Jadi untuk produk itu yang ada di PT Carita Mandiri Teknik. Selanjutnya ada jasa layanan.
jasa layanan di PT Carita Mandiri Teknik ini ada pemasangan dan pemeliharaan ground fault detector dan homopolar fault detector. Ada pemasangan dan pemeliharaan fasilitas dan asesmen SUTM. Saya belum pernah mengikuti ke lapangan karena untuk jasa layanan ini saya sepertinya kurang tahu karena memang saat biasanya layanan ini digunakan saat pergi ke lapangan, dan saat saya PKL saya belum pernah diajak untuk pergi ke lapangan. Oke, ini merupakan foto dari ground fault detector. Lanjut, ini adalah foto dari homopolar fault detector. Lalu ini adalah foto dari modul I/O. Dan ini adalah gambar dari current transformer atau kabel CT. Oke, bab 5, landasan teori yang harus dikuasai. Ini bukan suatu hal yang rumit karena ini merupakan dasar dari jurusan elektronika industri. Jadi pertama kita harus menguasai apa itu hukum seperti volt, arus, dan juga ketahanan, itu kita harus mengerti. Lalu di sana nomor 2 ada arus listrik, kita harus mengerti gimana sih cara kerja arus listrik. Jadi jangan sampai kita salah mengirakan arusnya pergi kemana nih. Nah, seperti itu. Lalu ada jenis-jenis komponen elektronika, yaitu komponen pasif, di mana komponen pasif ini adalah merupakan komponen yang tidak memerlukan arus listrik tambahan untuk dapat bekerja. Seperti contohnya ada resistor, kapasitor, dan induktor. Lalu ada komponen aktif. Komponen aktif ini seperti dioda, transistor, dan integrated circuit. Jadi komponen aktif itu bedanya memerlukan arus listrik tambahan agar dapat bekerja. Jadi komponen tersebut memerlukan arus listrik dari luar agar dapat bekerja. Dan biasanya digunakan untuk penguat pada arus tersebut juga seperti transistor. Lalu ada multimeter. Penggunaan multimeter merupakan hal yang sangat penting karena kita harus mengecek apakah PCB dari rangkaian tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak. Jadi kita menggunakan multimeter untuk mengetesnya. Lalu ada PCB. Jadi di PCB ini ada 2 tipe untuk di PT Carita Mandiri Teknik. Yang pertama adalah triple through hole. Maksud saya jadi ada satu PCB itu ada through hole dan SMD. Di mana through hole itu sebagai komponen biasa, yaitu melewati lubang untuk disolder. Kalau SMD itu surface mount device, di mana surface mount device itu kita menempelkan komponen di atas PCB-nya. Oke, jadi ini ada tabel rumus hukum di mana V sama dengan I dikali R. Jadi V itu adalah voltase, I itu adalah arus, dan R itu adalah tahanan. Yang satunya adalah volt, ampere, dan ohm. Jadi kita di hukum ini mengetahui untuk mencari arus itu bagaimana sih, untuk mencari resistance itu bagaimana sih, untuk mencari volt itu bagaimana sih dari suatu rangkaian. Jadi ini perlu diketahui oleh seluruh anak jurusan elektronika industri, karena ini bukan dasar yang paling fundamental. Oke, lanjut. Di sini ada rumus arus listrik, di mana I sama dengan Q dibagi T, di mana I adalah arus listrik dan Q adalah banyaknya muatan pada arus listrik tersebut, yang satuannya adalah kolom. Lalu dibagi T adalah satuan waktu, yang dalam ini adalah detik. I adalah arus dalam satuan ampere. Oke. Lalu lanjut, di sini ada gambar-gambar simbol dari komponen, dan ini harus diketahui karena ini merupakan pemahaman yang paling mendasar juga di teknik elektronika industri. Jadi kita wajib untuk mengetahuinya agar kita dapat membaca satu rangkaian. Lalu selanjutnya di sini ada multimeter. Ada 2 jenis multimeter di elektronika industri, yaitu seperti analog dan digital. Keduanya sama, cuma kalau analog itu sedikit lebih hati-hati dalam penggunaannya karena kita tidak bisa memasukkan nilai negatif, sedangkan kalau digital sama, kita juga harus berhati-hati, tapi jika kita melakukan probe yang salah pada positif dan negatifnya, maka akan bernilai negatif itu saja dan lebih aman daripada yang analog. Oke, lanjut. Ini ada tipe PCB, jadi tipe pad pada PCB, maksudnya ya tipe pad pada PCB. Jadi pad pertama itu ada yang surface mount device dan through hole. Surface mount device ini jadi si komponen itu hanya ditempelkan pada atas pad PCB. Jadi si padnya itu berupa pad atas seperti itu yang besi. Lalu untuk yang through hole itu ya melewati lubang, jadi dimasukkan kaki komponennya ke dalam lubang tersebut lalu disolder. Itu untuk PCB. Lalu selanjutnya adalah bab ke-6, yaitu penjelasan produk GFD, HFD, modul I/O, dan current transformer. Namun seperti yang saya jelaskan di awal video, di awal presentasi ini, untuk GFD, HFD ini pada dasarnya sama. GFD dan HFD ini hanya beda di anomali arusnya saja. Kalau GFD itu untuk ground fault, yaitu anomali ground pada arus,
Sedangkan untuk HFD adalah homopolar fault, di mana itu anomali ketika arus memiliki bertabrakan dengan probe dari fasa ke neutral ataupun ground. Jadi keduanya merupakan alat untuk mendeteksi anomali arus di dalam tegangan tinggi, biasanya sekitar 20 kV di sini tertulis. Lalu ada dua lagi, itu kabel CT. Kabel CT merupakan sensornya jadi kabel CT itu nanti dihubungkan dengan GF dan HFD tersebut untuk mendeteksi anomali dari arus listrik. Jadi ini CT ini cuman untuk jadi cara kerjanya itu, jadi ini dari arus besar itu dikonvert ke arus kecil untuk nantinya deteksi oleh alat. Jika terjadi anomali, maka alat tersebut akan menyalakan LED yang menjadikan indikator jika jika arus tersebut memiliki masalah. Lalu ada modul input dan output, modul I/O. Modul I/O ini adalah interface dari antara komputer, ada perangkat elektronik yang berhubungan untuk antar muka, interface antara sistem komputer atau microcontroller dengan perangkat atau sensor di lingkungan luarnya. Jadi ini adalah penghubung dari komputer yang berfungsi sebagai interface ke perangkat microcontroller apapun, termasuk sensor dan juga alat penggerak. Jadi di elektronika industri itu ini biasanya disebut PLC ya. Lebih dikenal sebagai PLC untuk di pelajaran, namun untuk aplikasi alatnya ya modul I/O adalah salah satunya. Oke. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah bab 7, pelaksanaan PKL. Pelaksanaan PKL ini jadi apa saja sih yang telah kita lakukan selama ada di kantor PT Carita Mandiri Teknik. Oke, jadi ini adalah listnya tugas di kantor, yaitu assembling PCB dan komponen. Jadi kita menyatukan PCB dan komponen-komponennya, di assembling dan dirakit, lalu solder juga. Lalu ada soldering ya, tentu saja memasang kabel gland. Kabel gland ini berfungsi untuk tempat untuk memasang kabel besar yang ada di PLN ke dalam alat tersebut. Lalu ada memasang stiker keterangan. Jadi stiker keterangan ini berfungsi untuk alat ini disetting pada arus berapa, atau ada terjadi data-data penting dalam arus tersebut, maka disimpan dalam stiker tabel keterangan ini. Lalu ada mengupas kabel LED indikator. Di kabel LED indikator itu perlu dikupas dulu agar si tembaganya keluar, lalu nantinya disolder oleh timah agar saat instalasi lebih mudah. Lalu selanjutnya merakit PCB dan box tempatnya. Jadi kita setelah PCB jadi itu kita masukkan ke dalam boxnya, lalu kita kasih baut untuk memasang semuanya menjadi satu kesatuan GFD ya produknya. Nah, nantinya kita di packing ke box dan siap didistribusikan. Lalu ada penomoran kardus. Penomoran kardus ini untuk mendata nomor dari GFD tersebut. Jadi semua GFD itu ada nomornya agar datanya jelas dan tidak ada kesalahan data. Lalu packing produk, ya packing produk seperti yang tadi dijelaskan. Terus merapikan kantor, ini untuk ketika tidak ada pesanan maka kita akan merapikan kantor agar lebih bersih dan rapi. Lalu ada latihan pemrograman Arduino. Ini merupakan pembelajaran yang diberikan oleh Ajihan. Jadi kita diajarkan dan dites apakah kita paham untuk pemrograman Arduino. Lalu ada untuk membuat rangkaian sederhana pada software Proteus dan Eagle. Ya, ini juga merupakan tes dari Ajihan dan juga pembelajaran dari Ajihan apakah kita sudah menguasai hal tersebut. Lalu ada melakukan kuis seputar teknik elektro. Ya, ini juga sama dari Ajihan. Jadi kita dites seperti hukum ohm, lambang komponen, simbol-simbol komponen, dan lain sebagainya. Lalu memberi timah pada ujung kabel CT. Ya, ini seperti yang dijelaskan pada kabel CT sebelumnya. Jadi kita setelah dikupas itu kita solder si tembaga yang keluar dari kabel tersebut agar nantinya saat instalasi lebih mudah. Oke, lanjut. Di sini ada foto-foto lampiran pelaksanaan PKL. Di sini ada gambar penyolderan dan juga perakitan dan juga berbagai macam. Jadi kita membuat banyak sekali perakitan. Lalu di sini juga ada foto-foto saya dan teman-teman saya yang sedang memotong kabel LED, dikupas. Jadi juga pemasangan kabel kabel gland, dan saya yang sedang menyolder, dan juga kondisi kantor yang sedang tidak rapi karena ini waktu ketika lembur. Jadi kita harus setelah ini harus membereskan semua hal tersebut. Oke, jadi ini lanjut ke bab 8. Masalah, solusi, dan saran. Kendala saat PKL yang kami alami hanya dua, yaitu kendala dalam komunikasi dan adaptasi dengan karyawan. Karena di antara kami istilahnya tidak ada yang
ekstrovert banget. Jadi kami bertiga itu sedikit agak malu-malu pada awal, jadi susah untuk berinteraksi dan beradaptasi. Lalu yang kedua ada tugas yang tidak rutin. Jadi di sana itu untuk tugas kita menunggu pesanan. Jika tidak ada pesanan maka ya kita melakukan apa saja yang kita bisa lakukan, tapi yang penting positif. Jadi ketika kami bertanya ke pembimbing juga bilang kayak misal ya belajar aja dulu ya apa yang ada di sini kalau tidak ada produksi atau pesanan. Jadi itu yang kendala kedua. Oke, jadi untuk solusi dari praktek kerja lapangan ini adalah kami pertama harus berkomunikasi dan beradaptasi dengan baik, yaitu berinteraksi aktif dengan karyawan dan ajukan pertanyaan. Jadi seperti bertanya mengenai GFD itu apa, HFD itu apa, kabel SATA itu apa, dan juga mengobrol seperti hal biasanya untuk menjaga hubungan di antar karyawan dan kami. Lalu memperhatikan sifat dan karakteristik karyawan, karena setiap orang memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan setiap orang tersebut agar terjalinnya hubungan yang harmonis dan tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu ini sebenarnya adalah masih poin pada A. Jadi jalin hubungan baik dengan praktikan lain merupakan poin pada solusi pertama. Jadi kita juga selain pada karyawan, kami juga harus menjaga interaksi dan hubungan kami bertiga di saat PKL tersebut agar terjalinnya hubungan harmonis dan tidak terjadinya kendala pada saat bekerja. Lalu untuk masalah B, tugas yang tidak rutin, memiliki poin pertama adalah diskusi dengan pembimbing mengenai tugas dan ekspektasi. Jadi kita harus bertanya aktif kepada pembimbing untuk tugas yang harus dikerjakan pada hari tersebut. Jika tidak ada, maka kami akan belajar mengenai hal-hal yang ada di kantor. Lalu juga jika ada, maka kami akan siap melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pembimbing. Lalu poin kedua adalah memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang produktif. Jadi ketika tidak ada produksi, biasanya kami belajar seperti latihan soldering dengan PCB latihan yang diberikan oleh pembimbing. Jadi kami melakukan latihan soldering, lalu selain itu kami juga belajar mengenai rangkaian, programming, dan hal lain sebagainya. Agar waktu kami selalu produktif di sana dan tidak terbuang sia-sia. Lalu poin yang terakhir adalah inisiatif mencari peluang belajar atau berdiskusi dengan karyawan. Ya ini masih nyambung pada solusi pertama. Jadi kita itu saat bertanya, mengobrol, kita manfaatkan itu untuk mencari informasi dan pembelajaran kepada pembimbing. Kami mendapatkan banyak sekali ilmu dari seperti Pak Rizky, Ajihan. Mereka mengajarkan dengan sangat baik pada kami mengenai ilmu-ilmu yang belum pernah kami ketahui di sekolah. Oke, jadi itu untuk solusi dan masalah yang kami hadapi. Poin terakhir ini ada saran dari bab 5, jadi bab 8 maksudnya. Jadi ada saran untuk sekolah mempersiapkan siswa dengan baik untuk kepergian PKL. Lalu kedua adalah sosialisasikan ekspektasi dengan jelas. Jadi kita harus mensosialisasikan kepada praktikan pada siswa. Jadi bagaimana sih untuk bekerja di sana agar siswa lebih prepare ke depannya. Lalu tetapkan mekanisme komunikasi yang efektif. Ini merupakan saran saya karena pada saat PKL komunikasi dengan sekolah itu sedikit kurang. Komunikasi dari wali kelas juga sedikit jarang, jadi kami benar-benar susah untuk berkomunikasi dengan sekolah. Terkadang ya, namun saya selalu bertanya kepada Kapro Gajur pada saat itu, jadi alhamdulillah masih lancar. Lalu selanjutnya ada saran untuk PT Cerita Mandiri Teknik sendiri. Jadi kami mengharapkan agar PT Cerita Mandiri Teknik ke depannya yaitu pertama siapkan program orientasi yang komprehensif. Jadi orientasi yang baik untuk para prakerin untuk dapat beradaptasi dengan baik di sana. Jadi jujur kami saat datang ke sana langsung diajak bekerja dan mengenai orientasi itu sedikit kurang karena jadi hasilnya kami saat bekerja melakukan beberapa kesalahan meskipun kami sudah bertanya bagaimana menggunakan alat-alat yang ada di kantor, namun tetap saja terjadi kesalahan yang terjadi. Lalu nomor 2 adalah tetapkan jadwal yang rutin dan variasi tugas. Jadi ya karena terkadang di sana tidak ada produksi dan perakitan, jadi kami selain belajar terkadang bingung setelah itu kita melakukan apa nih, kita gak tahu. Jadi terkadang ketika kami sudah bertanya kepada pembimbing hanya berkata untuk lakukan apa saja yang dapat dipelajari di kantor, namun kami ya bingung di situ. Itu poin terakhir yaitu berikan bimbingan yang aktif. Ini masih masuk ke poin nomor 2. Jadi pembimbing itu lebih baik lebih aktif untuk membimbing kami selain kami hanya bertanya kepada pembimbing.
Jadi pembimbing memberikan arahan, solusi pada masalah yang kami hadapi saat bekerja di sana itu akan lebih baik, dan juga pembekalan orientasi teori yang lebih baik dari pembimbing juga akan membantu pada saat kami bekerja di sana. Oke, itu untuk saran. Lalu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah PKL di PT CMT ini merupakan pengalaman berharga bagi kami sebagai siswa teknik elektronika industri. Kegiatan meliputi pemasangan, perakitan, dan pengujian komponen elektronik. Kami juga berlatih adaptasi dan komunikasi dengan karyawan. Jadi meskipun terdapat banyak sekali kendala di awal, namun kami alhamdulillah dapat menemukan solusinya. Jadi untuk kesimpulan akhirnya, kami menyimpulkan bahwa kami harus memiliki komunikasi yang baik terhadap lingkungan sekitar, lalu memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugas, juga jangan menyanyiakan waktu agar waktu kami terpakai dengan produktif dan tidak terbuang sia-sia. Jadi itu kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, karena mungkin memang saya membuat ini dalam format video karena seharusnya saya sidang langsung, tapi saya melakukan rekaman video karena saya berada di Bandung untuk 10 hari, jadi tidak dapat melakukan sidang secara langsung. Mohon maaf apabila banyak terjadi kekurangan pada video ini. Jika ada pertanyaan, mungkin di kolom komentar video YouTube ini bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.